Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan menjagai kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terangi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita baca berjudul kata berkat atau kutuk. Kita akan membaca dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada sebuah kebiasaan unik yang dimiliki dan dilakukan oleh salah satu suku di Kepulauan Solomon, yakni memaki-maki pohon. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka mempercayai bahwa pohon yang dimaki-maki secara terus-menerus akan menjadi lemah dan mati sehingga mudah untuk ditebang. Bagi kita hal ini mungkin terlihat aneh, tidak masuk akal. Tetapi begitulah kepercayaan mereka. Tradisi ini telah dilakukan selama ratusan tahun. Saudara, Rasul Paulus memulai suratnya kepada Titus dengan penerangan ringkas mengenai dirinya sendiri, menerangkan dirinya dan tanggung jawabnya. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Paulus menulis surat Titus yang disebutnya sebagai anaknya. Dalam suratnya itu Paulus menyampaikan kata-kata berkat bagi Titus. Kata-kata berkat Paulus itu manis, menguatkan dan meneduhkan hati. Kita pun akan dapat merasakan penguatan dan peneguhan dari kata-kata Paulus ketika kita membaca dan menghayati kata per kata dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Adalah sebuah pilihan untuk menggunakan lidah dan bibir kita. Apakah mengucapkan berkat atau kutuk? Hal baik diteladankan oleh Paulus dalam kata-katanya kepada Titus. Dari Paulus, kita belajar untuk bijak menggunakan bibir dan lidah kita. Jangan sampai karena lidah dan bibir kita, akibat perkataan kita, orang-orang menjadi terluka hatinya. Mungkin niat kita baik, misalnya ingin menasihati. Namun ketika perkataan tidak tepat, perkataan yang kita ucapkan bukannya menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk, dalam arti melukai dan mematahkan hati. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Tuntunan Roh Kudus menjadikan kita bijaksana dan memampukan kita menjadi pembawa berkat dimanapun dan bagi siapapun. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan untuk menjaga lidah kami supaya perkataan-perkataan yang memberkati orang yang keluar dari lidah kami ini, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami belajar dari Paulus bagaimana kata-kata berkat yang dia tuliskan kepada Titus sebagai anak didiknya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam kegiatan aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.